masih banyak hal yang belum bisa digantikan dengan teknologi. Seperti itu, engagement, betul. atmosfer, ambience itu nggak bisa digantikan. So kita nggak bisa langsung semua dipaksa ke online nggak bisa. Jadi kebanyakan UKM nggak survive, jadi zombie seperti itu. Kenapa? Satu, mereka tidak bisa mengembangkan profesionalismnya. Dan kedua, pertanyaan mendasar, apakah mereka benar-benar memiliki entrepreneurship? Tapi kenapa dari 1000 startups yang sukses cuma 1-2 juga? 3, 10, whatever lah. Kalau kita lihat bisa nanti ada datanya ya. Sederhana, mereka very entrepreneurial, tapi tidak bisa menginstitusikan yang gagal-gagal nih, nggak bisa menginstitusikan profesionalismenya. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia. Dan kali ini saya Ganang Adrian akan menemani Sobat Bisnis dengan salah satu perbincangan dan topik perbincangan yang bisa dibilang cukup cukup menarik, cukup penting juga, terutama untuk Sobat Bisnis yang kalau kita bicara soal brand gitu ya. Apalagi di zaman sekarang yang namanya strategi marketing itu jadi salah satu hal yang penting, dan juga apalagi ketika kita bicara soal digitalisasi. Kita bicara soal digitalisasi, kita masuk ke era yang segala sesuatunya serba digital. Nah, digital marketing ini jadi satu hal yang bisa dibilang vital ya ketika Sobat Bisnis punya brand atau punya produk. Nah, sebenarnya seberapa penting dan seperti apa digitalisasi di era zaman sekarang ini, dan kemudian kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih lengkap soal digital marketing, terus juga soal strategi marketing, dan juga mungkin personal branding. Nah, kita akan ngobrol selengkap-lengkapnya nih bersama dengan Mas Jack Musri. Beliau adalah CEO dari Marketplace Inc. Halo Mas Jack, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, semuanya sehat. Mas, kita kalau bicara soal marketing nih, strategi marketing ya, terutamanya di era zaman sekarang, menurut Mas sendiri atau sejauh Mas melihat nih strategi dari branding dan juga marketing dalam mempromosikan brand itu sebenarnya seberapa penting sih Mas ketika kita bicara soal, saya misalkan punya brand atau Sobat Bisnis di rumah juga punya brand, itu seperti apa Mas pentingnya marketing itu? Ya, terima kasih. Jadi pertama kita perlu lihat dulu, mendudukkan dulu brand itu perannya apa sih sebetulnya. Kalau kita ngomong secara uang aja langsung ya, kalau perusahaan kan pengen cari duit ya. Bisnis tuh ujungnya uang lah ya, selain juga memikirkan masalah sosial dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat brand ini sangat menentukan untuk dia berapa dapat margin, dia berapa dapat salesnya dan sebagainya. Itu sangat menentukan sekali. Bahkan pemasaran sendiri ilmunya kalau kita mau padatkan ya, itu sebenarnya cuma 3, hanya 3 aja komponennya. Satu, pertama adalah customer management. Kedua adalah product management, ketiga brand management. Jadi 3 ini yang komponen paling penting dalam ilmu pemasaran. Mau ngebahasnya bukunya setebal 10 buku kayak mau cuman sehalaman, nggak lepas dari 3 nih. Ini 3 ini sebetulnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat kenapa ada customer management, ini yang sering saya dapati kelupaan di beberapa teman-teman saya yang di bidang pemasaran adalah apa? Pemasaran tuh sering kali kita ngomong mengenai digitalization, mengenai mengenai media sosial dan sebagainya. Seringkali banyak yang terjebak dalam hal-hal yang sifatnya taktis sekali. Yuk kita upload di sini, yuk kita gini, yuk wah berapa follower, wah keren gitu kayaknya ya. Tapi sering lupa bahwa di belakang marketing itu ada namanya strategi. Dan marketing itu digital anyway gitu loh sebetulnya. Sebetulnya hanya terjadi perubahan platform untuk komunikasinya. Ada offline, ada online, atau kalau kita pakai dua-duanya kita mengenal dengan omni sebetulnya. Jadi kalau kita lihat mau apapun juga kondisinya, kita perlu ngomong marketing dalam konteks strategi juga sebetulnya. Itu yang kita lihat. Nah, kalau kita ngomong strategi, ada satu lagi kalau istilah saya adalah ada fenomena namanya marketing blind spot. Marketing blind spot, yaitu orang marketing kadang-kadang dia terlalu marketing banget. Padahal dia lupa bahwa marketing itu ada dalam tataran mikroekonomi. Sering meneglect, mengabaikan hal-hal makroekonomi. Saya ambil contoh sederhana aja deh. Kita sedang mengalami bonus demografi sekarang. Kita ngobrol nih sama orang marketing, kita lagi bonus demografi nih, ekonomi growth 4% Wah gitu ya. Kira-kira pengaruhnya ke stock keeping unit apa ya?
pengaruhnya ke pricing strategi apa ya? Most of them akan apa ya? Krik gitu. Jadi seringkali nggak ada disconnectivity antara makro sama mikro, antara strategi dengan taktik, antara offline dengan online. Yang lebih parah lagi, kita ngomong teknologi, tapi seringkali dalam marketing kita temui bahwa marketing itu lack of humanity penerapannya. Semata dapat sales, ya kan? Habis itu selesai. Problemnya lagi, mau lebih parah lagi, ada lagi. Udah dapat sales nih, wah sales kita tercapai 125%, keren, ya kan? Tapi yang terjadi apa? Dia marginnya berapa sih? Pemegang saham memang perlu sales gitu? Enggak, yang dia perlu bottom line. Karena bottom line ini dalam income statement, disitulah kalau kita rapat umum pemegang saham, berapa nih dividen? Berapa retained earnings? Jadi ada disintegrasi juga antara marketing dengan finance. Bahasanya beda banget. Dan mohon maaf nih, beberapa teman saya di marketing, itu KPI-nya bangga banget kalau sudah ngomongnya non-financial. Wah kita brand equity-nya sekian loh, wah satisfaction index, wah gitulah. Orang finance tinggal tanya, terus itu jadi apa? Bisa gak kita monetize itu? Sama juga kayak di social media. Wah kita lagi followernya 10 juta orang. Engagementnya berapa sih? Itu kita bisa monetize berapa sih? Relevan gak sih? Pengaruh gak sih ke market value kita? Jadi kalau kita lihat lagi, menyederhanakan, satu kita gak boleh lupa dari 3 hal tadi. Customer management, product management, brand management, salah satu penentunya. Tetapi kita juga harus lihat bahwa marketing harus integrate dengan makro. Ngerti banget makro gimana pengaruhnya ke mikro, khususnya ke strategi dan tactical, di mana marketing sering kecolongan antara strategi sama taktiknya itu. Dan yang paling penting lagi kalau sebagai pemegang saham adalah apa? Dividen kita berapa nih? Kita bisa monetize itu enggak? Kita profesional enggak nanganin itu? Ada repeat purchase enggak? Berapa marginnya? Operations kita gimana? Efisien enggak? Dan seterusnya. Ini yang perlu kita lihat secara holistik sebetulnya. Dan pendekatannya sudah nggak bisa lagi kita profesional saja, nggak ada tuh. Profesional coba kita cek waktu krisis COVID kemarin, pandemi kemarin. Memang kita profesional kerja, nggak ada tuh yang profesional kerjanya. Meeting jam 10 malam, jam 2 pagi ngebahas ini. Kalau profesional, wah kita jam 9 ya, jam 5 ya. Habis itu jam 5 di text, di WA nggak respons. Kita profesional, udah bukan jam kantor kan gitu. Nggak ada tuh perusahaan yang survive kayak gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kita boleh meninggalkan pendekatan profesional itu. Tetap harus profesional, tapi on top of that, kita harus menerapkan pendekatan entrepreneurial juga. Jadi ini ada dikotomi nih, profesional, entrepreneurial, bagaimana kita mengonvergensikan. Baru kita ngomong soal marketing deh. Kita ngelewatin semua itu, yang kita dapati ya kita terjebak dari hal-hal yang sifatnya tactical. Wah kita bikin produk ini ya, kok nggak laku ya, nggak tahu sebabnya kenapa. Wah kita yang retweet kita sekian nih, tapi terus itu nggak ada yang beli barangnya, so what gitu loh. Itu yang perlu kita lihat secara holistik sebetulnya. Pendekatannya tidak semata lagi pendekatan yang profesional saja, tapi paduan antara profesionalism sama entrepreneurship ini. Dan sedihnya, ini yang menarik, namanya marketing ya, marketing gitu ya. Itu kalau kita definisikan secara sederhana adalah dealing with the ever changing market. Urusan kita sama pasar yang selalu berubah, dinamis gitulah ya. Yang sekarang semakin dinamis. Tapi menariknya adalah apa? Ilmu marketing kadang-kadang perkembangannya tidak secepat perkembangan pasar. Jadi antara marketing dengan market itu kayak pelari konvensional gitu ya, sama pelari yang sudah pakai exoskeleton, pakai wifi segala macam, yang sudah larinya lebih cepat dari ilmu marketing. Jadi ada paradoks yang luar biasa kita lihat, yaitu apa? Namanya marketing, tapi nggak bisa dipakai buat dealing with the ever changing market. Dan market ini kencang banget larinya menuju future, kayak tanpa beban gitu. Karena apa? Ada teknologi, ada proses yang lebih streamline, ada ekosistem sekarang, ya kan? Dan ini yang menjadi tantangan buat orang marketing. Kalau kita pakai pendekatan yang konvensional saja, yang konservatif, rasanya kita nggak akan lewatin tahun 2025. Not to mention 2030, not to even mention beyond 2030 dan menyambut Indonesia Emas 2045. So this is what semacam a very alarm yang soft ya sementara ini, tapi cukup keras sih sebetulnya buat teman-teman di marketing untuk kembali merethink marketing yang kita pakai itu yang kayak gimana sih, seperti itu. Oke, kalau tadi sempat disinggung tentang marketing itu secara digital tuh akan selalu berjalan terus ya secara digital. Nah, tapi sejauh mana sih Mas
ketika kita bicara soal disrupsi digital, terutama untuk marketing di era sekarang, apalagi ketika kita lihat digital sangat kencang gitu. Iya, disruption kencang banget, ya kan? Tapi poinnya adalah bagaimana kita meleverage teknologi itu untuk menghasilkan sesuatu dalam proses penciptaan nilai dalam suatu bisnis, organisasi bisnis kan, seperti itu. Yang terjadi adalah apa? Seringkali kita ikut-ikutan memanfaatkan teknologi, tapi kita nggak tahu itu dipakai buat ngomong apa sih, kepada siapa sih. Tetap mengacu pada konsep basic dari pemasaran itu, segmennya siapa sih? Dia apa sih concern-nya, apa sih anxiety desires-nya? Kita ngomong ini relevan nggak sih? Akan ada terjadi afinitas nggak dengan mereka ya? Mereka kira-kira appealing nggak buat mereka, seperti itu. Kita harus pahami bagaimanapun juga, mau itu offline online, kita harus memahami namanya customer journey-nya, path-nya itu bagaimana, dan di path ini dia bagaimana. Kita udah nggak bisa lagi pakai segmen yang misalkan hanya mengandalkan demografik atau geografik aja, tapi memahami sampai ke psikografisnya misalkan. Dan kalau dulu ada metode untuk meneliti namanya etnografi, sekarang ada tuh netnografi, social listening. Nah itu yang perlu kita lihat untuk menentukan what is the best strategy. Seperti itu. What is the best strategy? Kalau kita mau dalam komunikasinya, what is the best message yang kita bisa deliver? Apakah ini inspiring mereka, membuat mereka engage, membuat mereka terinformasi, a lot of things. Di situ baru kita mendesain kontennya apa ya. Makanya ada istilah namanya content marketing kan. Copywritingnya bagaimana, tagline-nya bagaimana, what are the keywords that we would like to share to public gitu ya. Bukan lagi cuma yang out of the blue. Kayaknya lagi keren ini yuk, kita ini yuk. Nggak bisa begitu. Itu kalau gitu caranya namanya kita tuh kayak trial and error aja. Dan jangan salah ya, tadi saya menyebutkan istilah entrepreneurship ya dalam marketing, penerapan entrepreneurial mindset dalam pemasaran. Entrepreneurial mindset itu taking risk kan salah satunya kan. Ayo kita take risk. Tapi kalau kita perhatikan lebih mendalam lagi, hampir semua entrepreneur yang sukses atau orang yang menerapkan entrepreneurial approach seperti itu, mereka benar-benar taking risk. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, yang diambil adalah apa? Calculated risk. Bukan cuma taking risk. Kalau kita taking risk tapi nggak calculated, bukan entrepreneur kita, spekulan. Udah ambil aja, lihat besok gimana. Nggak bisa kayak begitu. So being menerapkan entrepreneurial mindset atau entrepreneurial marketing itu sekali lagi calculated risk. Dan ini juga berlaku untuk korporasi, brand besar, brand kecil, startups, UKM, politicians. Kita mau tahu kan tahun-tahun mendatang ini banyak sekali orang menjual siapa dia. Dia harus jelas dulu dong apa namanya istilahnya itu risiko apa yang akan dihadapi, dan dia mengkalkulasi itu juga. Saya ngomong gini orang percaya nggak ya? Saya ngomong gini orang buy-in nggak ya? Kalau dia nggak buy-in kira-kira makin negatif nggak ya? Itu calculated risk. Bukan udahlah kita klaim saya orang baik, tahu kita track recordnya nggak baik semua. Berarti apa kita? Over promise, under deliver. Dan begitu over promise, under deliver, kita akan kehilangan namanya integrity. Once kita kehilangan integrity, nggak akan orang percaya sama kita. Trustworthiness nggak akan terbentuk. Dan trust dalam brand, nama, itu adalah aset intangible terpenting untuk individu sampai ke korporasi bahkan negara. Jadi saling berhubungan ya. Oh iya, definitely. Jadi sangat challenging ya ke depannya ini. Kita tahu IMF bilang bahwa ke depan ini akan semakin uncertain ya kan? Semakin gloomy katanya. Tapi alhamdulillah Indonesia apapun yang terjadi kita lihat kita on the right track ya, growing-nya cukup bagus. Padahal banyak negara yang katanya mau bangkrut tuh, betul, ya kan? Betul. So I think ini momentum, dan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, bagaimana kita memanfaatkan branding dalam momentum yang bagus ini. So it's a lot of issues a lot of challenges, bukan issues yang kita hadapi ke depannya, dan itu harus kita address baik-baik dengan pendekatan yang sangat sistematik. Segmennya gimana nih, positioningnya bagaimana nih, siapa yang harus bertanya. Lebih detail lagi. Harus lebih detail. Udah nggak bisa lagi yang ini jalan nanti gampang deh. Sekedar there is no word gampang, nggak ada. Dan kita lihat failure rate dalam banyak hal makin tinggi. Bikin strategi gampang. Strategi bisa kita tulis di selembar kertas, kita omongin begini, kita strateginya gimana nih? Gampang. But most of the failures itu bukan di strateginya, tapi di eksekusi. So I think kita perlu mikirin sampai ke eksekusinya, dan eksekusi kaitan sama operational, tactical,
Sering yang saya lihat adalah apa? Orang sering terjebak di tactical, langsung jump up ke tactical. Kita jalanin dulu, ntar lihat gimana. Waduh, itu namanya taking risk tapi nggak calculated. Mungkin itu yang saya bisa tanggapi. Oke, nah kalau tadi kita udah bicara soal digitalisasi dan masa depan terhadap marketing juga terutama ya. Tapi kita mungkin flashback sedikit Mas. Tadi sempat disinggung juga soal pandemi ya. Ketika pandemi kemarin seberapa parah sih Mas, dan seberapa ibaratnya bisa dibilang marketing jadi salah satu hal yang strategi yang cukup naik turun juga gitu ya. Di awal cukup akhirnya orang pakai digital, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan sosial media luar biasa, di situ kelihatan banget. Betul, tapi betul ada momen di mana ketika akhirnya sosial media pun kalah semuanya. Dan akhirnya orang balik lagi back to basic lagi, dan semua harus balance kayak tadi Mas bilang juga gitu. Kayak gimana Mas kondisinya sebetulnya waktu gini ya, kemarin? kita harus jujur lah ya, bahwa nggak semua bisa diganti dengan online, nggak bisa. Semua nggak bisa semua. Contoh gini deh, saya terlibat dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Itu kalau kita dikasih tugas nih, lu ngajar ya dari pagi jam 8 sampai jam sore offline ya, ketemu di tatap muka di kelas, itu nggak ada capek-capeknya. Tapi online justru malah lebih 2 jam 3-nya kita udah exhausted, nggak karu-karuan, dan nggak dapet tuh engagementnya. Kita kayak lunatic aja ngomong sama screen. Sementara kita nggak tahu mahasiswa ngapain, nggak ada engagementnya tuh. So masih banyak hal yang belum bisa digantikan dengan teknologi seperti itu. Engagement, atmosfer, ambience itu nggak bisa digantikan. So kita nggak bisa langsung semua dipaksa ke online, nggak bisa. Waktu dalam kondisi terpaksa ya udahlah kita terima dulu. Tapi waktu kita sudah mulai melewati masa krisis itu, kembali ke kondisi di mana kita sudah bisa offline lagi, yang kita menyebutnya era post normal, saya menyebut seperti itu. Kita lihat ada yang kembali kayak dulu, ada yang nggak kembali sebetulnya. Ada yang nyaman sudah dengan online terus ya, ada yang balik lagi ke offline gitu ya. Dan macam-macam industri juga sangat tergantung ya. Contoh logistik, mau di onlinein kayak gimana? Paling sistemnya aja gitu ya. Tapi nggak bisa bareng, harus ada orangnya, ada ininya. Mungkin tergantikan robot bisa lah ya, tapi nggak semuanya bisa digantikan secara online. Oleh karena itu kita juga harus lihat nih sekarang, kita mau pure online atau mau pure offline gitu kan. Kalau pure offline itu rasa-rasanya kalau kita terus bertahan di situ, one fine day kita bakal off beneran tuh, ya kan. So kalau online pun juga kita harus pikir apa benar-benar kita bisa bertahan di situ. Faktanya beberapa perusahaan yang pure online juga masuk offline. Amannya sekarang kita lihat adalah balancing between online dengan offline tadi, yang kita sebut dengan pendekatan omni sebenarnya. Tadi saya sudah sempat katakan imbangan antara konvergensi antara online dengan offline ini. Proporsinya ya kita harus tergantung industrinya ya. Tapi terlepas dari semua itu, tetap kita harus melihat ke customer-nya. Customer tuh maunya apa? Sekarang customer ini menjadi semacam centric-nya ya, center of gravity-nya. Atau istilahnya adalah customer centric. Dan kalau sudah kita customer centric, kita nggak bisa lagi dalam tanda kutip hanya semata menjual produk. Ini loh teh dalam kemasan. Ini loh mobil buat alat transport. Itu produk, per se produk ya. Tetapi sudah mengarah kepada apakah produk kita menyelesaikan masalah mereka. So arahnya sudah menjadi bukan hanya customer centric, iya customer centric, tapi apa? Itu solution centric ya. Kalau kita nggak bisa mengejar ke solution centric, susah banget orang loyal sama kita. Dan kita harus menyogok pelanggan dengan yang namanya loyalty program. Dan loyalty program itu mahalnya nggak karu-karuan. Itu pasti akan menurunkan margin dari usaha kita kan, dari bisnis kita. Tapi kalau kita nggak bikin loyalty program, tapi kita bisa menimbulkan memberikan solusi terbaik buat pelanggan dan timbul namanya natural lock-in mekanisme mengunci secara natural, kita nggak perlu tuh loyalty program. Sebagai contoh ada satu perangkat lunak yang kita pakai di laptop kita semua nih. Memang dia ada loyalty program sama kita? Nggak ada. Tapi berani nggak kita beli laptop tanpa prosesor merek tertentu itu? Nggak juga kan? Kita mikir juga gitu kan. Berani nggak kita pakai misalkan brand lain misalkan tertentu yang kita nggak pede gitu ya, nggak memberikan solusi. Banyak loh beberapa brand nggak ada loyalty program ke kita ya. Tapi kita pakai dan kita nggak mau kehilangan mereka. Beberapa platform online untuk transportasi misalkan,
Ya kita taken for granted sekarang. Tapi coba misalkan tiba-tiba mereka bilang ini, kita mau tutup dulu sebulan ya. Itu pasti sejakarta pasti jangan gitu dong, ntar gimana gua ini gua makan gitu kan. Mereka bikin loyalty program nggak? Enggak tuh. Tapi kita jadi perusahaan-perusahaan seperti inilah yang kita kenal dengan perusahaan yang sangat bukan market driven lagi, market driving. Dia yang drive the pasar. Dan kenapa dia drive? Karena dia memberi solusi. Jadi kita nggak bisa lagi cuman wah kita paham customer gini lalu ya udah kita kasih produk ini, enggak. Pertanyaan yang paling mendasar karena whether our product ini menyelesaikan masalah mereka. Seperti itu. Kuncinya berarti adalah menyelesaikan masalah itu tadi ya. Exactly. Dan kok kita udah menyelesaikan masalah, kita nggak bisa cuma yuk kita bikin ini. Ntar dulu, itu tactical banget. Kita harus find out dulu, benar-benar mendecide dulu, memastikan dulu what is the problem. Oke. Problem ini akan memicu kreativitas, bukan sekedar kreatif. Enaknya apa ya? Wah, kalau udah begitu wild kita, kreatif banget, ya kan? Nah, problemnya begini nih. Ya udah kita kreativitas bikin apa untuk nangani problem ini. Begitu sudah selesai kreativitas ini keluar banyak ide-ide luar biasa. Jadi inovasi enggak? Inovasi itu artinya apa? Yang tadinya cuma ide siap untuk dipasarin nih, diproses, dibikin jadi prototype sampai ready to market. Begitu ini dipasarin, solve the solution enggak? Kalau enggak, kita nggak akan bisa bertahan di pasar kok. Seperti itu. Oke. Nah, sebagai salah satu bentuk problem solving tadi ya, kita nyambung ke obrolan tadi Mas. Salah satu problem solving dari permasalahan masyarakat itu bisa dibilang startup yang cukup apa ya? Yang cukup banyak, cukup menjamur. Kalau kita ngomongin startup kayaknya udah makin banyak banget ya. Yeah. Dan mereka bisa menjawab tadi permasalahan-permasalahan itu tadi. Dan salah satu strategi yang utama dipakai startup adalah marketing. Ya. Gimana Mas melihat startup sekarang? Saya agak stretch dikit ya sebelum ngomong startup saya. Tadi saya sampaikan bahwa ada 2 cluster kapabilitas yang perlu kita konvergensikan, yaitu entrepreneurial mindset dengan professionalism, ya kan? Kita coba lihat banyak UKM di Indonesia. Yes. Kenapa sih mereka itu kayak zombie? Ya kan? Ya. Kadang hidup, kadang enggak, kadang jalan, kadang buka, kadang ini, kadang gitulah ya. Ada 1-2 yang sukses, oke lah, kita happy banget lah ya. Itu selalu pertanyaan mendasar, kenapa begitu ya? Ternyata apa? Sebagian yang saya temui adalah apa? Mereka bisa bikin produk, tapi udah bikin produk ditaruh, udah krik begitu. Pasar. Jadi mereka lebih ke produser, bukan entrepreneur. Ya kan? Tidak bisa memasarkannya. Nah, terus kalau dia memang entrepreneur atau bisa bikin produk bagus, satu lagi adalah apa? Ada yang mesen nih 10 biji, dia bisa deliver. Naik permintaan 100, udah mulai gak profesional. Ya kan? Gak ada catatan keuangannya. Yeah. Jadi kebanyakan UKM gak survive, jadi zombie seperti itu. Karena apa? Satu, mereka tidak bisa mengembangkan profesionalismnya. Dan kedua, pertanyaan mendasar, apakah mereka benar-benar memiliki entrepreneurship? Itu UKM ya. Startup sebagaimana? Waduh, mereka entrepreneurial banget. Wah ini jebret besok ini, wah kita ide, wah gila deh, ya. Wah ada masalah yang kita tackle begini, wah top deh. Tapi kenapa dari 1000 startups yang sukses cuma 1-2 juga? 3, 10 whatever lah. Kalau kita lihat bisa nanti ada datanya ya. Sederhana, mereka very entrepreneurial, tapi tidak bisa menginstitusikan yang gagal-gagal nih, nggak bisa menginstitusikan profesionalismenya. Sebenarnya kita lihat, makanya startup itu seringkali saya sebut sebagai vigorous dwarf. Kerjanya keras, kenceng, wah bla bla bla, tapi cebol mulu, gak gede-gede, ya kan? Kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan yang gede, ya kan? Nah, kenapa mereka jadi sluggish, raksasa tapi lamban banget, ya kan? Begitu dia makin gede, dia mulai kehilangan semangat entrepreneurship dari pendirinya, menjadi terlalu profesional. Wah, gitu kan? Ada krisis hari Jumat sore gitu. Ya, nanti kita meeting kan hari Senin ya, jam 9 pagi. Profesional dong. Seperti itu. Nggak bisa, krisis nggak nunggu kita meeting hari Senin. Ya kan? Tapi kalau yang punya perusahaan, nggak bisa meeting sekarang. Ini kalau nggak hari Minggu tutup perusahaan, nggak ada waktu Senin nih, gitu kan? Jadi mereka menjadi giant tapi sluggish. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, idealnya bagaimana? Ya gabungkan 2 cluster kapabilitas ini antara entrepreneurship sama professionalism. Pertanyaannya gampang nggak? Siapa bilang gampang? Susah banget. Karena dalam perusahaan mau kecil mau gede itu ada namanya rigiditas, inersia dan sebagainya. Itu yang harus kita hadapi. Tapi kembali lagi di startups, mungkin itu kalau saya melihat ya. Mereka banyak maunya, ini itu idenya banyak banget, cepat banget kerjanya. Tetapi seringkali
dalam beberapa kasus amati tidak berhasil menginstitusikan profesionalisme ya. Itu mungkin. Bisa dibilang kalau tadi profesionalisme itu jadi salah satu ini ya Mas ya, apa ya, ibaratnya jalan keluar dan juga Profesional harus terus ada. Oke. Tapi kalau too profesional, hanya semata profesional aja, nggak bisa. Kita nggak akan bisa dapat ide-ide gila, nggak akan bisa Jadi menghadapi kaku. krisis ya kan. Dan akhirnya apa? Menjadi rigid. Ada kebakaran. Wah, ini bagaimana prosedurnya? Wah, nanti kita rapatkan dulu. Kebakarannya jalan terus kok, kan? Nggak nunggu. Itu kok pendekatan. Jadi makanya harus ada gabungan antara tadi yang semangatnya entrepreneurial, ya kan? Contoh sederhana deh. Creativity dengan productivity. Susah banget kan digabungin. Ya. Produktif artinya apa? Ketat sekali, ini input output. Sementara kreatif, kalau orang mau kreatif, bentar ya, gue tidur dulu ya, nyantai dulu. Itu bagian dari proses kreatif. Ya. Kita mau mimpi dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu kan bagian dari. Yes. Orang produktif lihat begitu, ini nggak produktif ya, nggak bisa. Tapi kalau terlalu kreatif terus, nggak ada hasilnya juga nggak bisa kan. So it's about converging between creativity and productivity. Orang kreatifnya inget loh, lu pakai capitalnya perusahaan juga kan, ya kan? Tapi orang produktif, kita mau produce apa kalau nggak ada ide-ide baru, nggak ada sesuatu yang bisa dihasilkan, nggak bisa hanya bertahan dengan yang itu aja. Sementara pasar terus berubah, itu sih mungkin. Nah, berarti harus ada kolaborasi yang kuat ya. Selain itu juga, kalau kita bicara soal kolaborasi Mas, mungkin ini ada hubungannya juga dengan yang tadi Mas bilang sebut tentang menjelang 2024 ya, personal branding seperti apa. Nah, Mas melihatnya seperti apa nih ketika kita bicara masuk ke personal branding, lalu penggabungan antara tadi profesionalisme dan lain sebagainya. Apalagi nanti kita memasuki masa 2024 yang ibaratnya menjual personal branding luar biasa gitu Mas. Iya, pertama kalau kita lihat, itu saya suka sekali dengan istilah kolaborasi. Di buku saya yang saya baru terbitkan, saya tulis bersama Philip Kotler, sama Pak Herman juga dengan Profesor Winenwan baru Maret kemarin lalu. Kita sebutkan bahwa dunia ini tidak bisa dihadapi oleh satu orang sendirian. Nggak bisa dihadapi oleh satu perusahaan sendirian. Dunia ini terlalu kejam, terlalu galak buat kita, terlalu hebat buat kita dihadapi sendirian. Kuncinya kolaborasi. That's it. Kolaborasi dimulai dulu dari dalam perusahaan dulu, dari dalam organisasi dulu. Perusahaan kalau di dalamnya nggak kompak, nggak kolaborate antara satu departemen dengan departemen lain, nggak bakal kemana-mana, ya kan? Tadi menyinggung politik tahun depan, partai nih, di dalamnya nggak kompak dulu, nggak kemana-mana juga. Dan kita lihat sekarang perusahaan, even competitor antara Apple dengan Samsung, sorry saya sebut brand kalau mau dia silahkan, itu ya dia meng-outsource layarnya ke kompetitornya. Iya, ya betul. Kan? Tapi ya mereka baik-baik aja di pasar, tetap kompetisi. Itu namanya co-opetition. Cooperation, but you are still competing to each other. Makanya ada istilah bahwa kita harus serius menghadapi kompetitor, tapi respect your competitor. Seperti itu kan. Nah, kembali ke organisasi, di dalam juga harus kolaborasi antar perusahaan, kolaborasi. Partai juga begitu kok. Saya nggak yakin akan ada satu partai yang bisa dia nggak kolaborate dengan yang lainnya lalu bisa memenangkan. Rasanya kok susah banget ya. Itu hanya terjadi mungkin di era yang sebelum-sebelumnya ya, era Orde Baru misalkan. Nah itu lain lagi urusannya. Tapi kalau menurut saya kolaborasi adalah kata kunci paling penting untuk kita bisa menghadapi tadi 2025, 2030 bahkan sesudahnya. Dan yang menarik lagi adalah apa? Kolaborasi juga nggak bisa lagi hanya mengandalkan di dalam perusahaan, dalam satu value chain perusahaan saja ya. Tapi kita harus lihat supply chain-nya juga kan, upstream, downstream gitu kan. Cukup? Nggak cukup juga. Apa yang perlu kita lihat sekarang? Business ecosystem, industri ecosystem, political ecosystem, semua ekosistem ini. Dan kita harus menjadi bagian dari ekosistem itu sebetulnya. Karena dalam ekosistem itu kita memiliki fleksibilitas luar biasa yang kita nggak mampu bisa dihandle yang lainnya dalam ekosistem itu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan namanya competitive advantage yang kita hasilkan dari perusahaan saja, tetapi juga memanfaatkan namanya ecosystem advantage. Ekosistem ini akan sangat kuat sekali untuk menghadapi. Makanya dan ekosistem kan apalagi di era sekarang yang digital sangat terkoneksi seperti ini ya, itu kita bisa mudah menjadi bagian dari ekosistem itu. Banyak sekali UKM-UKM dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, ujung sebelah sana yang kita nggak pernah dengar namanya, tapi barangnya ada kok di Amerika. Karena dia menjadi bagian dari ekosistem itu.
entah dia perannya kecil, besar itu urusan belakangan deh. Apakah dia hanya ikut di ekosistem itu atau dia yang menggovern ekosistem itu lain lagi ya. Tapi intinya adalah kita harus menjadi bagian dari namanya business ecosystem, khususnya digital business ecosystem. Oke. Mungkin terakhir nih Mas. Kalau tadi kita bilang menuju Indonesia Emas 2045, apa pesan dari Mas sendiri terutama untuk kita bicara soal industri di Indonesia, terus juga UMKM, ditambah lagi kondisi di 2023 ini banyak ketidakpastian, banyak hal-hal yang bisa dibilang sekarang hidup besok belum tentu, minggu depan belum tentu. Apa yang bisa Mas berikan untuk sobat bisnis? Itu jujur aja, itu pertanyaan itu mahal banget, susah banget dijawab dan tidak ada satu jawaban yang bisa menyelesaikan itu. Tapi dari sudut pandang saya, simpelnya adalah udahlah, kita nggak bisa hanya terlalu kekeh dalam satu pendekatan tertentu saja. Katakan kita profesional, nggak bisa, tapi juga harus entrepreneurial. Jadi menggabungkan kedua ini, fleksibel, dan itu akan menghasilkan yang kita sebut orang semua kenal namanya agility. Tapi agility juga nggak cukup sekarang ternyata. Wah, kita bisa kuat, nggak cukup. Agile tapi fleksibel, ya kan? Karena kalau nggak fleksibel kita nabrak tembok terus juga. Ya kan? Agile, fleksibel. Dan kalaupun kita sudah agile, sudah fleksibel, tapi ada krisis juga, menghadapi masalah juga, kayak kemarin semua kena krisis kan. Kita jatuh, kita harus sudah bounce back kan. Nah, bounce backnya ini kalau bisa jangan kembali seperti sebelumnya. Itu namanya tidak resilient. Kita bounce back, baliknya harus lebih bagus dari sebelumnya. Jadi 3 kata kunci ini, melalui kolaborasi, melalui pengadopsian dua pendekatan entrepreneurial dan profesional ini, kita bisa memasuki the next curve yang saya sebut 2025, 2030 dan seterusnya. The next curve itu menjadi lebih agile, lebih fleksibel dan sangat resilient. Dengan ini kita bisa cukup tidur tenang kondisinya bagaimanapun. Mau dia nanti dikatakan IMF dia makin turun atau mendatar saja atau naik, kita siap dalam kondisi yang bagaimanapun. Itu sih mungkin. Oke, sobat bisnis, itu tadi obrolan dengan Mas Jack Musri. Mungkin yang tadi dari obrolan tadi ini aku rangkum sedikit adalah intinya adalah kita harus berkolaborasi dan juga fleksibel dan melihat selalu bisa melihat hal-hal yang ketika kita harus berpindah ya kita ikutin pindah dulu, jangan terlalu kaku gitu ya. Menjadi opportunity seeker. Yes, opportunity seeker. Nah, itu tadi obrolan bareng Mas Jack Musri. Terima kasih banyak untuk Mas ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa jadi insight baru ya untuk sobat bisnis dan juga semoga sobat bisnis juga makin semangat menghadapi 2023. Harus semangat lah sobat bisnis kan, gaspol dan ini ya, tahan banting lah ya semuanya. Makin semangat menghadapi 2023 dan ya tadi kayak yang dibilang Mas Jack juga bisa menghadapi dan siap untuk Indonesia Emas di 2045. Terima kasih sekali lagi Mas. Terima kasih sobat bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya.